Silakan duduk. Shalom. Baru 5 orang yang jawab Shalom. Baru 10 orang Shalom. Prasmul harus gitu dong. Oke, kita kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal nggak sayang, bener? Saya Daryl Chris. Nama saya Daryl. Saya baru berusia 24 tahun. Saya masih muda teman-teman, masih seumuran kalian lah. Contoh kayak tadi, kalau ke kelas masih contoh ya. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Saya dipercaya pegang sebuah company trader dari pertambangan Biji-Nikel. Dan itulah singkat cerita saya seperti itu. Saya bukan lulusan dari Prasmul, tapi kampus dekat sini, nanti saya cerita. Oke, kenapa saya bisa ambil sini? Dulu saya kenal dengan Grace. Grace dulu adik kelas saya udah SMA, dia masih SD, dulu masih kecil segini ya. Dia baru pindah dari Belanda, jadi dulu masih bahasa masih belum lancar dengan bahasa Indonesia. Jadi saya dulu bersama dengan Grace di sekolah yang sama, dan sekolah kami nggak terlalu besar. Oke, Shalom. Sekarang kita masuk ke dalam slide pertama. Oke. Tema kalian yang Tuhan bicara tempat ini adalah dig deeper into God. Betul? Ayatnya dari mana? Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Waktu saya dapat tema ini dan Grace bilang week kedua tolong sampaikan tentang bagaimana kita hidup dengan firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Saya bilang saya bisa kosongkan jadwal hari ini dan saya ambil untuk kesempatan hari berbicara kepada setiap kita yang hadir. Sebelum saya mulai minggu lalu, saya tiba-tiba lagi makan siang, terus kemudian muncul ada seperti sariawan di mulut saya, teman-teman. Ada 5 sariawan di mulut saya, teman-teman. Buat saya berbicara, buat saya presentasi di meeting dan lain-lain, itu sangat sulit. Dan saya bilang, Tuhan, ini waktu tinggal seminggu lagi saya berbicara di Prasmul, Tuhan. Tolong Engkau sembuhkan, Engkau lakukan semua cara Tuhan untuk saya berbicara. Saya percaya teman-teman gini, siapapun yang kalian hadir hari ini, terpaksa maupun tidak terpaksa, teman-teman. Saya yakin beberapa kalian mungkin ada sedikit terpaksa untuk hadir di tempat ini. Tapi saya ingin berkata, iblis gak suka kalian hadir di tempat ini. Iblis gak suka kalian mendengar firman Tuhan hari ini. Tapi saya berkata, mumpung kalian udah di tempat ini, teman-teman, ayo luangkan waktu 30 menit waktu saya, kita dengar firman Tuhan sama-sama. Amin. Siapapun kalian tempat ini, iblis gak suka dengan kalian mendengar firman Tuhan. Saya tahu ada rencana Tuhan buat hidup setiap dari kalian. Amin. Amin. Next slide. Sebelum kita menggali Tuhan lebih dalam, dig deeper into God lebih dalam. Tema minggu lalu kenal kata saya nih. Kalian udah mengenal siapa Tuhan. Saya tuh seperti ini. Langkah pertama untuk dig deeper into God adalah apa? Mengenal siapa Tuhan kita. Kayak kamu orang pacaran, kamu yang mendekati orang itu, kamu harus kenal. Kamu harus stalking. Siapa yang suka stalking tempat ini? Oke, fake account, ya kan? Kalian dig deeper into orang itu, benar? Kalian waktu mau mendekati orang itu, kalian pasti, gue harus cari tahu nih siapa nih. Kalian cari di Facebook, ya udah nyampe Facebook ya. Kita udah gak nyampe Facebook ya. Kalian cari tahu di Instagram lah. Kalian tahu kegiatan dia apa, sehari-hari apa. Kalian pasti dig deeper dari orang itu. Sama dengan Tuhan. Kalau kalian mau kenal dengan Tuhan, kalau kalian bilang aku pengen gali lebih dalam tentang Tuhan, cara yang paling simpel, Tuhan gak punya Instagram, teman-teman. Tapi Tuhan punya apa? Kitab. Tuhan punya firman Tuhan. Tuhan punya ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan itu menjelaskan Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan itu bagaimana sih? Ada semua di Alkitab kalian. Mungkin kalian udah ada pakai buku ya. Kita semua sekarang pakai e-Bible atau apa? iPad, HP, apapun itu. Yang penting esensinya firman Tuhan. Next slide. Dikatakan gini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Next slide. Bahasa Inggrisnya dan gini di versi Amplified. In the beginning, before all time, was the Word, atau dalam kurung Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself.
Sebelum segala sesuatu, before apa? Alkitab bilang, in the beginning, before all time. Sudah ada firman Tuhan, sudah ada word atau firman itu. Sampai sini kalian ngerti nggak? Tuhan itu udah ada sebelum kita semua. Tuhan itu udah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kalau hari ini kalian menyembah nama Yesus, kalian nggak pernah salah, teman-teman. Amin. Karena apa? Kalian menyembah Tuhan yang bahkan sebelum dunia dijadikan itu Tuhan sudah ada, teman-teman. Amin. Next slide. Saya tulis seperti firman sama dengan Allah. Lewat firman-Nya kita mengenal siapa Allah. Oke. Next slide. Kalian udah ngerti siapa itu Allah? Yaitu firman Tuhan. Kalian udah ketemu nih platformnya untuk mengenal siapa Tuhan. Betul? Kalian udah ngerti caranya gimana sekarang untuk mengenal Tuhan. Cara pertama yang paling gampang, paling simple adalah membaca dan mendengar firman Tuhan. Cara paling gampang untuk kalian kenal dengan Tuhan, teman-teman, kalian membaca dan mendengar firman Tuhan. Siapa yang hari ini, siapa yang di sini tempat ini baca Alkitab waktu hari Jumat ini aja, boleh katakan? Gak usah katakan nih, kan jawab dari kalian masing-masing, teman-teman ya. Udah ketemu jawabannya? Kalau kalian itu orangnya, bertobat, teman-teman. Amin. Bertobat, teman-teman. Saya punya target pribadi gini. Setiap hari saya minimal harus baca 2 pasal. Entah itu mau lagi di jam makan siang atau dimanapun, saya harus minimal 2 pasal dalam sehari baca kita. Kebetulan saya punya indera keenam, teman-teman. Saya bisa nyetir sambil baca kita, meskipun berbahaya dan tidur. Dia dikatain gitu. Tapi dimanapun saya sempat, saya baca kita minimal 2 pasal. Nggak usah baik-baik. Kalian mau 1 pasal, 2 pasal, yang penting apa? Rutin. Sama kalian lagi deketin Tuhan. Karena kalian tuh lagi deketin Tuhan kalian. Ya pacaran aja. Ibarat Tuhan tuh dengan pacar, ya beda tipis. Ya teman-teman. Cara kamu deketin pacarmu, coba implementasikan cara kamu deketin Tuhan. Harusnya bisa lebih dari pacar kamu. Amen. Next slide. Oh sorry, tadi ada ayat ya. Kita buka di slide sebelumnya. Ibrani 4 ayat 12. Saya bacakan aja ya untuk mempercepat waktu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Next slide. Kalian garis bawahi kata hidup, kuat dan tajam. Firman Allah itu adalah hidup, firman Allah itu adalah kuat, dan firman Allah itu adalah tajam. Firman Allah adalah hidup. Artinya apa? Firman Tuhan itu dapat berbicara pada setiap kita, teman-teman. Dia bukan buku yang mati, teman-teman. Alkitab itu bukan buku yang mati, enggak. Kalau kamu baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, teman-teman, Alkitab itu bisa berbicara pada setiap kamu. Nanti saya akan saksikan gimana saya mendengar firman Tuhan dan dia berbicara firman itu juga pada hidup saya, teman-teman. Jadi kalau sekarang kamu mulai hari kamu baca Alkitab, baca dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Firman itu bisa berbicara dengan kamu, teman-teman. Dia two-way communication, bukan one-way communication. Kamu baca, dia berbicara. Kamu berdoa, dia berbicara. Kamu baca firman Tuhan, kamu dengar firman Tuhan, dia berbicara di hati kamu. Amin. Yang kedua, firman Allah itu adalah kuat. Firman-Nya dapat menciptakan apa yang tidak terlihat, dapat menciptakan apa yang tidak dapat kita lihat. Contohnya apa tadi? Penciptaan bumi dan semua isinya, betul? Sebelum bumi diciptakan, ada firman Allah. Dia dapat menciptakan, dia dapat men-create sesuatu, teman-teman. Firman Allah itu sangat powerful. Semua masalahmu, semua problem dalam hidupmu, teman-teman, bahkan yang terkecil sekalipun, kalau kamu percaya firman Tuhan, kamu dapat temukan jawabannya. Amin. Karena apa? Firman Allah sangat kuat, sangat impactful hidup saya ya. Kita sembah Tuhan yang sama, betul? Siapa yang bisa sembah selain Tuhan Yesus? Boleh katakan? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kita sepakat? Kita semua sembah namanya Tuhan Yesus, betul? Berarti Tuhan saya dengan Tuhan kalian sama, betul? Kalau saya bisa ngalamin, nanti saya cerita, kalian pasti bisa ngalamin. Amin? Amin? Yang ketiga, firman Allah adalah tajam.
Dikatakan firman Allah dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pikiran dan hati itu kayak gimana ya? Dia dapat mempertimbangkan keinginanmu sama keinginan Tuhan. Apa yang kamu perlukan dan apa yang kamu butuhkan. Itu dua hal yang berbeda. Apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau itu sangat berbeda. Firman Allah berbicara, dia kuat dan dia sangat tajam. Dapat membedakan pikiran kita dan hati kita. Feeling kita itu kadang suka benar. Amin. Tapi kadang pikiran kita yang memblok feeling kita. Oke, next slide. Karena waktu sangat jeda, percepat aja ya. Yang kedua, ketika kamu udah tahu, kamu baca firman Tuhan, kamu udah mendengar firman Tuhan, langkah selanjutnya yang Tuhan bicara pada saya kemarin. Tuhan cari bukan hanya pendengar dan pembaca firman Tuhan, tapi yang Tuhan cari, kamu jadi pelaku firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan gak cari di tempat ini pembaca firman Tuhan doang, tapi dia cari pembaca dan pelaku firman Tuhan. Siapa yang sih mau jadi pelaku firman Tuhan? Boleh katakan? Belum semua nih. Coba sekali dengerin. Dengerin sekali. Tuhan gak cari pendengar, dia cari pelaku. Tuhan gak cari pembaca, dia cari pelaku firman Tuhan. Siapa yang mau berangkat? Saya gak maksa. Angkatan itu malu-malu sih. Oke, kalian setuju kalian jadi pelaku firman Tuhan? Pelaku firman Tuhan kita baca di Mazmur 19 ayat 105. Ini ya, itu saya tampilkan. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalan. Jadi firman Tuhan itu adalah sebuah instrumen untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kamu bilang aku pengen jadi pelaku firman, aku pengen jadi orang yang melakukan apa yang Alkitab katakan. Kamu jangan mencuri, kamu jangan berbohong, kamu jangan bla 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 dan lain sebagainya. Dia menuntun kamu ke sebuah jalan, itu jalan kebenaran. Jalan yang Tuhan sudah siapkan hidup kamu. Saya selalu bilang seperti itu teman-teman. Kita ini adalah masterpiece ya Tuhan. Di ayat Yesus 5. Kamu adalah masterpiece ya Tuhan. Kamu tahu masterpiece itu apa? Masterpiece itu adalah satu-satunya, betul? Lukisan Mona Lisa, contohnya Leonardo da Vinci, dia cuma punya satu lukisan Mona Lisa. Mungkin yang lainnya kopi-kopian, betul? Tapi dia punya satu masterpiece, yaitu Mona Lisa. Mungkin sama dengan hidupmu. Tuhan punya engkau itu satu dan engkau masterpiece. Engkau itu kayak ibarat bangun gedung ini, udah ada blueprintnya, udah ada apa ya blueprint tuh? Ya blueprint tau ya. Waktu kamu bangun rumah kamu udah ada, oh nanti saya mau 2 lantai, nanti saya mau pakai lantai ini dan kan udah dirancang sedemikian detail dengan Tuhan. Tapi gimana untuk mencapai rencana Tuhan itu? Firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagiku dan jalan dan cahaya bagi jalan. Kau pakai firman Tuhan untuk menjadikan rencana Tuhan di hidupmu terjadi di hidupmu sekarang. Amin. Amin. Next slide. Jadi saya bilang ya, bukan hanya membaca dan mendengar, tapi pelaku firman-Nya. Ada ayatnya di Yakobus. Mungkin saya bacakan aja supaya cepat. Yakobus 1 ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, sedang dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi ibarat kamu mendengar firman nih siang ini, kamu keluar dari pintu itu kamu lupa untuk menjadi pelaku firman, kamu kayak lagi ngaca dan kamu lupa muka kamu bentuknya gimana. Itu firman Tuhan, itu pelaku firman Tuhan. Amin. Next slide. Menjadi pelaku firman adalah terang bagi dunia. Dikatakan next slide ayatnya. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yuk, kita buka kitab kali ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan di ayat 14, yang perempuan di 15, laki-laki di 16. Oke? Saya baca dulu ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15.
lagi 16. Dialah hendaknya terlalu percaya di depan orang, supaya kamu melihat perbuatanmu yang baik, jangan apa yang dilakukan. Dikatakan apa? Kita adalah terang dunia. Terang dunia itu apa sih? Memberi dampak positif untuk sekitar. Siapa yang di sini pernah punya teman yang kayak rasanya kok ketemu sama dia tenaga kamu kekuras? Ada nggak punya teman gitu? Saya punya teman-teman. Saya punya teman yang kayak dia ngomong aja tuh kayaknya kesel banget gitu ya. Kayaknya tuh jengkel ya. Katakan, usah katakan bahasa saya cuma tapi ada orang gitu. Mau nggak kamu jadi orang seperti itu? Saya sih nggak mau. Saya mau ketika saya ngomong, saya berbicara dengan teman-teman saya, dia merasakan dampak yang positif buat hidup dia, yang membangun, yang membuat oh iya ternyata gini ya. Saya mau jadi orang seperti itu. Amin. Yang kedua, menjadi berkat untuk sekitar. Kalian jadi berkat, bukan jadi kutub, tapi jadi berkat. Poin ketiga yang kalian harus tanamkan hidup kalian, jadi saya tanamkan hidup saya. Hidup kalian itu harus jadi solusi, teman-teman, bukan jadi polusi. Catat baik-baik. Hidup kalian harus jadi solusi buat sekitar, bukan jadi polusi buat sekitar. Bedanya apa solusi dan polusi? Solusi adalah kalian memberi dampak positif, kalian jadi berkat. Tapi polusi, kalian itu hanya mengotori hidup dia, hidup orang-orang sekitar. Enggak. Rencana Tuhan buat hidup kamu harus jadi solusi buat sekitar kamu, bukan jadi polusi buat sekitar kamu. Amen. Siapa yang menjadi solusi dan bukan polusi hidup kamu? Saya percaya semua yang kita menjadi polusi, solusi dan polusi. Oke, conclusion ya, next. Firman tadi kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, betul? Firman Tuhan adalah hidup, kuat, dan tajam. Dan juga yang kedua kita mengerti menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, tapi pelaku dari firman Tuhan. Yang terakhir kita mengenal tujuan Tuhan untuk hidup kita, jadi solusi dan bukan polusi untuk sekitar. Amin. Saya punya waktu berapa itu? Oke, iya bisa. Saya akan tutup dengan ini, teman-teman. Next. Ada 2 foto, kalian mau kiri apa kanan dulu? Mungkin yang kiri dulu lah ya. Tadi saya di awal bilang saya akan banyak bersaksi tentang hidup saya di mana saya menjadi pelaku firman Tuhan. Kalian lihat yang kiri, itu ada saya dengan seorang anak. Saya yang belum menikah, teman-teman, jadi tenang, itu bukan anak saya. Bukan anak siapa, bukan anak saya, bukan. Saya masih seumuran kalian, saya masih muda. Itu adalah keponakan saya. Dari koko saya, dia punya anak, dan itu keponakan saya. Tapi sebelum foto ini saya ambil dengan keponakan saya, tahun 2021, tahun 2021, kayak ini ya, saya dulu apa sih kira-kira 2021? Yes, tahun 2021, cici ipar saya itu tiba-tiba mengandung. Nah, tiba-tiba sih, maksudnya ya mengandung lah ya. Mengandung, dan berjalannya waktu, di umur 6 bulan teman-teman, dokter bilang, waktu periksa ke dokter, Bu, saya lupa 3 bulan atau 6 bulan, pokoknya waktu dalam masih kandungan, anak ibu atau janin ibu itu hamil anggur. Kalian tahu hamil anggur apa? Jadi dia tidak dibuahi di dalam rahim ibunya. Jadi dia janin yang di luar dari rahim ibunya. Dan bisa hidup nggak? Dokter bilang bisa, tapi anak ini akan jadi cacat dalam fisik atau apapun itu. Waktu cici ipar saya mendengar itu, dia langsung nangis. Dan untungnya dia kenal siapa Tuhan. Tuhan bilang ke cici ipar saya, kamu setiap malam berdoa dengan suamimu dan ajak seluruh keluargamu kalian berdoa setiap malam 1 jam aja. Kalian doa, kalian sembah Tuhan, berkati ini bayi. Minta bayi ini agar masuk rahimnya atau cari gimana. Berjalan waktu, teman-teman, dari 6 bulan ke 3 bulan, kita punya waktu 3 bulan. Dokter bilang gini, di umur 8 bulan, kalau saya lupa 8 bulan atau 7 bulan saya lupa, kalau janin ini masih di luar rahim dari ibunya atau hamil anggur itu, harus dikuret. Kalian tahu kuret apa? Kayak masukin alat, di blend, dan janin ini jadi hancur. Dan ketika hancur baru bisa keluar. Karena apa?
jika bayi ini masih ada di kandungan ibunya, satu, anaknya keluar dengan cacat secara fisik. Yang kedua, anak ini bisa meracuni ibunya. Jadi ibunya juga punya tingkat trait yang juga bisa meninggal ibunya. Gitu. Dokter bilang, ayo 8 bulan saya periksa lagi, kalau misalnya jari ini masih di luar rahim ibunya, kita harus melakukan tindakan, dikuret atau dimasukin alat, atau di blend, kayak janinnya itu dihancurkan. Gitu. Long story short, anak ini lahir teman-teman dengan sempurna, dan anak ini sekarang di anak yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Karena apa? Saya tahu siapa Tuhan saya tahu, saya sembah siapa Tuhan saya lakukan firman Tuhan pada hidup saya. Yang kedua, mungkin saya akan tutup dengan ini, sebuah kejadian yang sangat impactful di hidup saya. Saya bukan lulusan dari kampus ini teman-teman, saya lulusan dari kampus sebelah, Karawaci. Ya, singkatannya uang papa, ya habiskan orang-orang ya. Jadi saya ada di tempat ini teman-teman, saya lulus dari kampus itu teman-teman, dengan IP yang tidak terlalu tinggi, tapi yang saya bilang gini, kenapa saya ambil kampus itu teman-teman? Waktu saya mau bayar kuliah, saya dulu ada 2 pilihan. Saya pakai pintar dulu ya teman-teman. Saya ada 2 pilihan, saya di kampus uang papa, haleluya itu tadi, atau di kampus uang mama nambah, kalian tahu ya, di Ganesha. Saya suka dengan film sinematografi, saya suka dengan perfilman dan lain-lain. Tapi waktu saya ingin bayar, saya bilang, nah, seperti Gideon dengan 300 pasukannya, dia berani lakukan apa yang Tuhan mau. Saya nggak mau ambil kampus saya teman-teman. Karena apa? Saya nggak suka hitung-hitungan. Sampai sini manajemen, sini kayak manajemen semua ya, atau enggak? Ini gedung manajemen katanya dia. Saya nggak suka hitung-hitungan teman-teman. Saya nggak suka teori, saya nggak suka. Saya sangat lemah. Lagi counting ya, aduh males banget itu. Finance gitu, aduh saya bukan tipikal orang yang suka belajar. Tapi ketika Tuhan bilang, nah ambil kampus ini. Tadi saya bilang, ambil yang kamu tidak mau. Saya ambil di universitas itu. Ujian pertama saya, matematika bisnis. Di sini ada itu matematika bisnis, matematis. Ada. Matematis teman. Ini pelajaran basic sebenarnya manajemennya semester 1. Kalian tahu nilai saya berapa? Ada yang disebutin? 100, bagus banget kamu. Haleluya, saya nggak usah kontak kalau 100. Nilai saya 10 dari 100. Kurang nilai 1. Kalian tahu saya nggak pernah malu ceritain Tuhan. Karena apa? Saya punya Tuhan untuk bersaksi. Kalau saya nggak ngalamin kejadian itu, saya nggak bisa beri saran dengan kalian. Betul semester UTS ya. Lalu ke final exam, saya bilang Tuhan ini nggak mungkin kalau saya nggak nyontek tuh. Kita fair aja. Saya juga pernah nyontek dengan kalian, dengan kalian. Saya seperti kalian. Nggak seperti kalian di kelas musik. Kayaknya namanya juga rajin, muka-muka rajin belajar nih. Kalau di uang papa habis itu kayak ya sedikit agak setengah belajar gitu ya. Jadi waktu saya ujian saya bilang Tuhan saya nggak mungkin kalau gitu. Tuhan bilang nah kerjakan yang kamu tahu aja. Kalau kamu di posisi saya, kamu gimana? Saya udah bersaksi, saya masuk ke universitas ini karena Tuhan yang suruh bla bla bla. Ujian matematika pertama saya semester 1, 10. Gimana rasanya saya? Tapi hari itu saya bilang, oke Tuhan, saya belajar, tapi semampu saya kerjakan. Begitu keluar hasilnya, nilai itu kalau nggak salah sekitar 70 something, dan di rata-rata 5,5, 55 dari 100. Dan di kampus saya itu minimal nilai yang untuk wajib lulus ada 5,5. Itu Chinese. Di sini oke, di sini lebih tinggi. Orang pintar loh, jadi kita 1 derajat lah ya contohnya. Itu kuliah saya seperti itu. Dan kenapa saya bisa pakai toga ini teman-teman? Terakhir di kampus Om Papa, haleluya itu teman-teman. Apalagi di jurusan saya ada satu dosen yang sangat killer dari jurusan saya dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan. Dan saya skripsi dapat dia teman-teman. Bayangin orang yang lulus ujian dan ujian karena Tuhan, skripsinya, proyek terakhirnya adalah ketemu dia. Tapi saya buktikan hari ini, kalau saya pegang firman Tuhan, saya bisa pegang itu. Ini nggak sempurna, ini karena Tuhan makasih Tuhan, gitu ya. Bukan kayak ini gue lulus enggak. Karena saya bilang Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kebaikan, semua karena Tuhan, karena pasti saya menjadi pelaku firman Tuhan.
Firman berkata, kalian tahu cerita Gideon ya? Saya ceritain dikit, mungkin ada yang banyak tahu. Gideon itu di masa pemerintahan Gideon di kitab Hakim-Hakim, dia pergi berperang melawan bangsa Amalek, teman-teman. Dia bawa beribu-ribu pasukannya. Dan ketika sudah hampir mengepung kota Amalek, Tuhan bilang, nah, pilih orang-orangmu yang minum pakai tangan, itu kamu bawa. Dan benar aja ada yang minum pakai kayak anjing, jilat-jilat gitu. Ada yang masuk langsung minum gitu. Dan ternyata yang minum pakai tangan di zaman Gideon itu hanya 300 orang. Dari beribu-ribu jadi 300 orang. Dan kalian tahu apa? Gideon hari itu melawan bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu bangsa raksasa. Dan Gideon menang hari itu. Dia percaya sebenarnya dengan Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Dan dia jadi pelaku firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan itu hidup. Dia percaya firman Tuhan itu kuat. Dan dia percaya firman Tuhan itu tajam. Amin. Amin. Saya berharap kalian dapat mencerna firman Tuhan yang begitu simpel ini. Saya ingin kalian semua sekarang tutup mata kalian semua. Saya sudah selesai dengan firman Tuhan hari ini, teman-teman. Yang saya ingin bilang hari ini adalah saya datang ke sini, dia gak suka loh sama kalian untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Hari ini bukan sebuah kebetulan kita bertemu, teman. Kita nggak kenal. Saya cuma kenal sama Grace. Tapi yang saya tahu hari ini, Tuhan yang kita sembah hari ini, teman-teman, Dia mempertemukan kita sama-sama hari ini. Tutup matamu semua. Dua kita nyanyi lagu yang tadi, teman-teman. Bukan sebuah kebetulan kalian ada di tempat ini, teman-teman. Semua karena rencana Tuhan. Nyanyi dengan hati kalian, teman-teman. Kami memuji pelaku firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan siang hari ini. Biar kau berbicara pada setiap kami, Tuhan. Tutup matamu semua, teman-teman. Jangan lihat kiri kanan. Saya cuma mau satu pertanyaan. Siapa yang hari ini memutuskan untuk mau jadi pelaku firman Tuhan? Kalian boleh angkat tangan, teman-teman. Siapa yang hari ini bilang, Tuhan, aku mau jadi pelaku dari firman Tuhan. Aku mau melakukan yang kau mau, Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Hamba cuma hambamu, hamba cuma berbicara, Tuhan. Sampaikan firman-Mu sampai telinga mereka, Tuhan. Tapi biar Roh-Mu yang meneruskannya sampai ke hati mereka, Tuhan. Biar benih-benih firman ini, Tuhan, berakar, bertumbuh di hati kami, jadi buah yang sangat lebat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Semua yang sepakat, semua yang percaya, semua katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Sebenarnya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Edelin dan Chris. Terima kasih banyak telah memberikan firman Tuhan yang sangat memberkati bagi setiap kita. Amin.